Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka menjalankan ibadah bulan suci Ramadan, yaitu hari pertama melaksanakan saum. Semoga hari ini kita semua diberi kekuatan, kelancaran, tidak ada halangan suatu apapun dalam melaksanakan ibadah puasa pada hari pertama ini. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga salawat salam senantiasa tercurahkan ke haribaan junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke para santri sekalian, baiklah pada pagi hari ini kita akan ngaji sedikit tentang puasa ya. Untuk kajian di rumah, untuk tambahan ilmu sebelum besok kalian berangkat ke pondok pesantren yang sama-sama kita cintai. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi hari ini akan kami baca tentang puasa, tentang kitab yang menjelaskan tentang hal berpuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Syam, kitab menjelaskan tentang puasa. Furida Ramadhanu fi sanati tsaniyah minal hijrati. Difardukan puasa Ramadan itu pada tahun kedua Hijriah. Jadi puasa Ramadan mulai diwajibkan itu pada tahun kedua Hijriah. Tahun kedua Hijrah, bukan Hijriah ya. Tahun kedua dari hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasoma sallallahu alaihi wasallam tis'a sinina. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau dihitung dari beliau hijrah ke Madinah, beliau berpuasa Ramadan ya, yang itu selama 9 kali, 9 tahun. Karena beliau bermukim di Madinah setelah hijrah itu selama 10 tahun. Selama apa? Li'anna mudata maqamihi bil Madinati asyra sinina. Ya, karena Kanjeng Nabi itu bermukim di Madinah ya, sebelum beliau wafat, setelah diwajibkannya Ramadan, itu selama 10 tahun. Jadi puasa Ramadan diwajibkan untuk umat Nabi Muhammad itu dimulai pada tahun kedua Hijriah, tahun kedua Hijrah ya. Tahun kedua Hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Makkah ke Madinah. Maka berarti Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa selama 9 kali ya, selama beliau bermukim di Madinah. Wadasa'an kula nawakisun ila sunnatan kafakamilatun. La yajibu saumu Ramadana illa alal muslimil balighil akilil qadiri ala saum. La yajibu tidak wajib saumu Ramadana puasa Ramadan illa alal muslimi kecuali bagi seorang Islam, seorang muslim, orang yang sudah Islam. Ya. Orang Islam itu berarti orang yang bersyahadat. Ya. Orang yang membaca 2 kalimat syahadat, dalam arti orang yang sudah bersaksi bahwa tiada Tuhan yang disembahnya kecuali hanya Allah, dan orang yang bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Al-balighi yang sudah baligh, yang balik itu yang cukup umur, yang sudah mencapai usia ya. Dalam arti sudah masuk dalam kategori wajib melaksanakan ibadah. Adapun ciri-ciri balik, kalau umumnya adalah mereka yang sudah pernah bermimpi, atau kalau wanita atau perempuan itu sudah kedatangan tamu bulanan atau balik.
Balik saja tidak cukup. Al-aqilu yang berakal sempurna. Orang yang wajib berpuasa itu adalah mereka-mereka yang berakal sempurna. Maka dalam kategori hal ini, apabila ada orang yang tidak berpuasa, ya kemungkinan dia akalnya tidak sempurna, kemungkinan dia akalnya nggak genep, gitu ya. Itu karena yang wajib berpuasa ini adalah orang-orang yang akil. Akil itu berakal sempurna, tahu mana perintah, mana larangan, mana dosa, mana pahala, ya tahu. Itu namanya akil. Mana arah kiblat, mana bukan arah kiblat. Nah, itu dia tahu. Nah, dia sadar, tahu, mengerti. Maka dia sudah disebut akil. Islam balik akil itu pun tidak cukup berkewajiban dalam menjalankan puasa. Masih ada lagi harus al-qadir, orang yang mampu ala saumi atas puasa. Dalam arti qadir ini berkaitan dengan fisik. Al-qadir ini berkaitan dengan fisik. Orang yang mampu fisiknya, dalam arti sehat, tidak dalam keadaan sakit parah, tidak dalam keadaan uzur yang sangat parah, maka dia wajib berpuasa. Kemudian ditambah lagi al-tahiri, itu kalau bagi perempuan ya ditambah lagi al-tahiri yang suci, minal haidi dari haid, wan nifasi dan nifas. Ini khusus bagi perempuan. Ya, perempuan muslimah diwajibkan berpuasa ya, kalau dia sudah balighah, kalau dia akilah, kalau dia qadiri atau mampu, sehat walafiat, dan kalau dia suci dari haid dan nifas. Itu puasa yang diwajibkan. As-sahihu al-mukim walau hukman. Nah, ditambahi lagi dalam syarahnya kitab ini, ditambahi lagi orang yang berkewajiban itu adalah apa itu namanya al-mukim walau hukman, secara hukum ataupun secara apa itu namanya zahir, dia itu betul-betul mukim, dalam arti tidak dalam keadaan musafir. Itu namun ini hanya sekedar apa itu namanya tambahan ya, hanya sekedar pendapat sebagian ulama. Pendapat yang lebih kuat ya, yang sangat kuat, musafir ataupun tidak itu tetap wajib puasa ya. Tetap wajib puasa apabila memenuhi syarat-syarat tadi: muslim, baligh, akil, qadir, dan kalau perempuan ditambahi at-tahir tadi, suci dari haid dan nifas. Tetap walaupun musafir tetap wajib puasa. Pekerja keras juga tetap wajib puasa. Namun ada hal-hal yang memang dikhususkan bagi musafir dan pekerja keras, yaitu apabila di tengah perjalanan ada sesuatu hal yang menyebabkan dirinya boleh mokel, boleh berbuka, bahasa Jawa ini boleh medot, itu lain ceritanya ya. Itu lain ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian selanjutnya wa idza tamma sya'banu salasina yauman. Ini sudah kita jalani kemarin. Apabila bulan Sya'ban itu telah sampai 30 hari. Aura al-hilala adlun, atau ada seseorang yang adil, orang yang berkompeten, orang yang ahli dalam bidangnya melihat hilal. Hilal itu tanggal, bulan yang sudah masuk tanggal. Kalau di Indonesia atau di wilayah apa itu namanya Nusantara ini, wilayah Nusantara itu sebenarnya meliputi Indonesia, Malaysia, Thailand, kemudian Brunei, Singapura. Itu disepakati masuk hilal itu apabila sudah sampai ke tingkat 3 derajat. Kalau belum sampai 3 derajat maka belum masuk hilal.
belum dihitung masuk hilal. Maka apabila sudah terlihat hilalnya, setelah terhilat, ini yang melihat orang yang adil. Adil itu orang yang berkompeten di bidangnya. Kalau di Indonesia itu petugas-petugas khusus yang diletakkan di beberapa titik. Nah, maka itu apa itu namanya? Disebut adil karena memang kompeten di bidangnya. Setelah mereka melihat hilal, kemudian melaporkan wasakata indal qadi, kemudian pakai sidang, kemudian disidang. Kalau di Indonesia terkenal dengan sidang isbat. Nah, diisbatkan di depan para qadi. Qadi itu pemerintahan, qadi itu hakim, qadi itu pejabat yang punya wewenang untuk memutuskan suatu perkara. Dalam hal ini kalau di negara kita itu ada MUI, kemudian ada NU, ada ormas-ormas yang lain yang kesemuanya itu dikomandoi ketika sidang isbat, dikomandoi oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Maka setelah diputuskan oleh sidang, ya, sidang isbat, terus diumumkan wajib as-saumu ala umumin nas, maka diwajibkan berpuasa bagi apa itu namanya masyarakat, bagi penduduk setempat, umumin nas, masyarakat umum, maka diwajibkan untuk berpuasa. Fa ilam yasbut indahu, apabila tidak ada kesepakatan atau apabila tidak ada sidang isbat atau apabila tidak mengikuti pendapat dari sidang isbat, ini di negara kita banyak ya, ada beberapa ormas yang tidak setuju dengan model sidang isbat yang dilakukan oleh pemerintah. Mereka punya metode sendiri. Ya. Wajib ala ro'i, maka wajib ya, mengikuti orang yang memang punya keahlian, orang yang betul-betul punya keahlian dalam hal menghitung itu tadi, menghitung bulan, atau sering kalau di negara kita itu disebut model hisab. Wa alaman sodakohu faqot. Juga ada orang yang ahli, kemudian punya metode sendiri, kemudian ada orang yang setuju, maka boleh mengikuti itu ya. Boleh mengikuti yang tidak setuju dengan sidang isbat tadi. Maka sebenarnya di negara kita ya, karena ya ini rahmat dari Allah, ada perbedaan di negara kita antara ulama satu dengan ulama yang lain, metode satu dengan metode yang lain, ya monggo, tidak masalah. Tapi ini alternatif ya, jalan kedua, alternatif kalau memang tidak setuju. Tapi yang paling kuat, hukum yang harus kita pegang sebagai masyarakat awam, nah kita harus mengikuti subutul qadi tadi, atau sidang isbat daripada para pejabat, daripada para orang yang punya pemangku kepentingan ya, orang yang tentunya juga ahli dalam bidangnya. Dan di Indonesia ini sudah tidak diragukan lah, sidang isbat itu bukan sidang abal-abal ya. Sidang isbat pemerintah, sidang isbat Kementerian Agama itu bukan sidang abal-abal. Itu mereka ulama yang berkompeten di dalamnya, itu ada Persis, ada MUI, ada NU, ada Muhammadiyah mungkin ya, mungkin ada yang ikut, atau apa itu namanya, banyak lah ya, ada Nahdlatul Wathon, ada yang lain-lain lah. Banyak ulama-ulama yang betul-betul ahli di bidangnya. Maka ini yang harus kita pegang sebenarnya. Tapi seandainya orang setuju ya terserah, yang penting ada yang diikuti sebagai orang awam ya. Tuh, itu ngaji kita hari ini sedikit saja, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk pengetahuan, nambah-nambah pengetahuan kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semua, merahmati kita semua, memberkahi kita semua pada hari ini. Allahumma ya Allah irhamna bi Ramadan ya Allah. Allahumma arhamna fi Ramadan ya Allah. Allahumma arhamna fi Ramadan ya Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.